Anantatur itu. Boleh nggak diceritakan misalnya salah satu contoh karya yang pernah dilahirkan oleh Bang Azhari yang itu jelas sekali terinspirasi dari karya-karyanya Pram? Karya terbaru saya, Kura-Kura Berjanggut, itu berangkat dari pengaruh Pramudia Anantatur bagaimanapun. Arus Balik adalah satu karya, mungkin bukan karya terakhir Pram, tapi ya itu terbit setelah Pram dari Pulau Buru. Bagaimana Pramudia di situ mengubah suhu latar dari novel-novelnya yang mulanya ada di daratan tapi di laut. Itu kira-kira novel itu tentang situasi maritim Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17. Dan itu waktu saya membaca itu begitu mempengaruhi saya karena saya melihat bahwa kita adalah satu negara kepulauan, tapi sedikit sekali karya sastra kita yang bicara tentang laut, tentang maritim, tentang sungai misalnya. Dan itu kemudian yang mendorong saya untuk mulai menulis juga, mengikuti apa yang telah dimulai oleh Pram, yaitu menulis satu karya tentang situasi maritim kita dan memulai pada abad yang kurang lebih sama dengan Pramudia, yaitu sebelum kolonialisme muncul di Nusantara. Karya ini patut dihargai oleh banyak orang. Sebisa mungkin kalau ada kesempatan membaca, penting sekali mencari bukunya Kura-Kura Berjanggut, dan kalau tidak salah masuk atau mendapatkan penghargaan di Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2018 ya Bang ya? Betul Mbak Api, di tahun 2018. Kan kalau Pram itu tuh terkenal dengan pergerakan atau rasa yang tergugah untuk kita berani melawan atau juga berani bertindak dengan ketidakadilan yang kita miliki. Sedemikian dampaknya di dalam karya Kura-Kura Berjanggut itu. Nah, saya kan sebenarnya anak pantai. Saya tinggal di tepi laut dan saya sehari-hari hidup dengan para nelayan. Saya makan ikan sehari-hari. Cakrawala saya adalah pantai laut. Dan kemudian saya mencari-cari di dalam sastra Indonesia dan kemudian menyadari bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita pulau, kita bukan satu kontinen. Pertanyaan saya, kenapa kemudian kita melupakan laut dan hampir tidak ada di dalam karya sastra yang berbicara tentang laut. Terbatas sekali hanya ada pada Pramudia yang kemudian mempengaruhi saya, dan kemudian yang terakhir mungkin Romo Mangun ketika dia bicara tentang Kepulauan Maluku. Nah, dari sinilah kemudian mendorong saya untuk menulis Kura-Kura Berjanggut. Saya harus buat latar yang sama dengan Pram. Pram menulis tentang laut, saya juga mau menulis tentang laut. Pram menulis tentang pemberontakan Wiranggaleng, ya mungkin saya akan menulis tentang pemberontakan para bajak laut terhadap satu kekuasaan maritim yang sangat kuat pada waktu itu, yaitu Kerajaan Lamuri kalau dalam novel saya. Jadi kalau begini betul-betul sebuah karya Pram atau ideologinya Pram diambil secara utuh dan membuat karya yang berbeda dengan semangat yang sama ya? Ya mungkin seperti itu, karena ada orang yang bilang mungkin arus baliknya Pram seperti karya Steven Spielberg, sementara Kura-Kura Berjanggut itu seperti Quentin Tarantino. Jadi kalau bisa Pram juga dia berambisi untuk mendidik mendidik. Ini ciri-ciri semua karya Pram kalau bisa kita lihat. Aspek pedagogisnya masih ada di sana. Tapi saya tidak begitu ya, saya mau menghibur orang. Yang menghibur orang yang mungkin dengan cara yang ugal-ugalan, tidak ada aspek pedagogis di situ. Ya orang bisa cari sendiri. Ya tentu saja saya berbeda hampir setengah abad dengan Pram, nilai-nilai zamannya juga berbeda. Saya tidak mungkin menggunakan sastra untuk mendidik orang lagi. Seperti misalnya pada masa revolusi. Ya sekarang mungkin saya ingin lebih menghibur. Itu. Oh, jadi tapi yang pasti latar belakang yang diambil juga mirip dengan yang selama ini Pramudia sering mencatat tentang kisah-kisah lahirnya sebelum bangsa ini terjadi gitu ya? Ya betul, misalnya tentang Banten, tentang Tuban misalnya, kekuatan-kekuatan maritim Nusantara yang ada pada waktu itu. Kita kan tidak bisa membayangkan bagaimana mereka berhubungan dengan kekuatan-kekuatan barat pada saat itu. Seperti Inggris, seperti Belanda, itu satu globalisasi awal itu. Kolonialisme datang bertahap dan tentu saja ada respon, ada tanggapan langsung dari kekuatan-kekuatan maritim yang ada di Nusantara pada waktu itu. Ya, betul. Bang Azhari, terima kasih sekali. Maksudnya pengulasan ini betul-betul membuat saya semakin yakin. Ternyata anak-anak ideologis Pram itu tumbuh, lahir, dan bisa terus maju. Ya, Mbak Happy, seperti saya katakan, ya sulit untuk membunuh seorang Pramudia. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun lagi. Oke, baik Bang Azhari. Kita akan melanjutkan lagi obrolan di segmen berikutnya.
Bang Azhari, kita lanjut lagi ya obrolannya. Ini saya makin penasaran dan ada satu hal yang menarik yang ingin saya tanyakan. Kira-kira peranan Pramudia Anantatur di dalam kekayaan sastra Indonesia itu punya dampak sebesar apa sih? Iya, harus saya katakan Pram adalah seorang raksasa di dalam sastra Indonesia dan kita adalah orang-orang yang menaiki punggung Pram untuk melihat satu cakrawala yang lebih luas daripada yang kita punya. Ya itu karena apa? Karena karya-karyanya sangat kompleks dan tema-tema yang dibicarakan itu hampir merangkum keseluruhan dari proses terbentuknya negara Republik Indonesia. Di dalam arus balik dia mulai dengan masa awal kolonialisme, masa awal globalisasi, pertemuan antara Barat dan Timur. Dalam tetralogi Buru dia mencari akar bagaimana apa yang kita kenal dengan kebangkitan nasional itu, organisasi-organisasi pemuda terbentuk, revolusi dimulai, sejarah pers dimulai dari situ, bahasa Indonesia yang dulunya tidak kita gunakan itu betul-betul nampak penggunaannya. Jadi sebetulnya menurut Bang Azhari, jadi sudah pasti Pramudia Anantatur yang dianggap sebagai raksasa sastra itu punya pengaruh yang luar biasa dan pembentukan karakter salah satunya adalah generasi-generasi sampai saat ini. Buktinya Bang Azhari, ya kan? Itu kan berarti Pramudia itu apa sih yang ada di kepalanya bisa sampai membuat karya sebesar itu? Kira-kira Bang Azhari sendiri membaca pikiran dan perasaannya dia itu seperti apa sih sampai dia mampu melahirkan karya semacam dan sebesar itu? Ya mungkin semacam penderitaan. Apa penderitaan? Ya kesengsaraan juga ya, kita harus lihat juga mungkin perjalanan hidup dia yang begitu menderita, tapi dia tidak pernah memelas. Itu yang paling penting bagi saya. Nah, ini satu mentalitas yang sangat kuat yang sudah jarang kita miliki. Tapi apa yang kita lihat di situ, dia melawan terus-menerus sepanjang hidupnya itu. Dan dia tidak mau menyerah, dia keras kepala. Ya ini menurut saya satu karakter yang saya secara pribadi sangat cocok dengan karena keras kepalanya itu. Iya, karena keras kepala, karena tidak mau menyerah dan karena juga tidak mau memelas itu. 20 tahun harkat dan martabatnya dihina ya secara karakter itu betul-betul dihancurkan. Luar dalam Pram dan tawanan Proburu itu dihancurkan. Tapi Pram kemudian kembali dan dia bangkit dan dia memberikan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Orde Baru, satu pembalasan yang setimpal untuk kediktatoran. Itu dia menjadi pupuk bagi generasi baru yang ingin mengerti tentang bangsanya ini sebenarnya. Apalagi seperti halnya karya Pram dan tetraloginya Bumi Manusia, ya kan? Itu bagaimana mempengaruhi banyak sekali anak-anak muda hingga mungkin sampai detik ini. Menurut Bang Azhari sendiri, apa sih yang menjadi kelebihan yang paling mendasar dari karyanya Pram, terutama yang berjudul Bumi Manusia? Ya, di situ Pram berbicara tentang